Bambunya dibalik. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan juga terpercaya untuk Anda terkait breaking news. Ada jenazah anonim yang mengambang di Pantai Kelapa Doyong, Lampung Selatan. Warga Kalianda, Lampung Selatan digegerkan oleh penemuan jenazah anonim yang mengambang di laut Pantai Kelapa Doyong pada Kamis 21 Maret 2024, sekira pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah yang ditemukan warga di laut Pantai Kelapa Doyong Kalianda, Lampung Selatan tersebut berjenis kelamin perempuan. Kondisi tubuh jenazah saat ditemukan dalam posisi mengambang terlentang dengan mengenakan baju kaos lengan panjang berwarna merah muda dan juga pink tanpa mengenakan celana. Saat ditemukan di jenazah tidak ada identitas atau anonim. Diketahui juga kondisi tubuh jenazah secara keseluruhan sudah rusak atau bonyok tanpa tengkorak kepala. Situasi pasca penemuan jenazah dalam keadaan aman dan kondusif. Dan selanjutnya dari pihak Polsek Kalianda, Satpol Airut Polres Lampung Selatan dan Damkar pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mendatangi TKP dan langsung melakukan evakuasi terhadap jenazah tersebut. Jenazah tersebut sudah dibawa ke RSUD Pobasar Kalianda. Diketahui dalam sepekan ada 2 jenazah anonim di perairan Lampung Selatan. Dalam sepekan ada 2 jenazah tanpa identitas atau anonim yang ditemukan di perairan Lampung Selatan. Yang terbaru adalah penemuan mayat wanita tanpa kepala di Pantai Kelapa Doyong, Kalianda hari ini. Jenazah yang ditemukan warga di Pantai Kelapa Doyong, Kalianda, Lampung Selatan itu sudah dalam posisi mengambang dan mengenakan kaos lengan panjang berwarna merah muda tanpa mengenakan celana. Kondisi tubuh jenazah secara keseluruhan sudah rusak tanpa adanya kepala. Bambunya dibalik. Masukin. Tahu saya tahu. Yang masalah tahan di air, turunin. Nah. Dan ya Tribuners, untuk saat ini saya juga sudah terhubung bersama dengan Bang Zainuddin selaku narasumber dan juga pengamat kita yang sudah hadir pada sore hari ini Tribuners. Dan mari kita sapa dulu. Halo Bang Zainuddin, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Husnul. Bang Zai, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk dapat bergabung bersama dengan Tribun Lampung lagi nih Bang. Ya, makasih. Bang Zai, oke, untuk menanggapi breaking news terkait kasus yang sudah kita bahas tadi ya Bang, yaitu tentang penemuan jenazah di perairan Laut Lampung. Kita Tribuners di rumah dan tentunya saya sendiri ini pengen tahu nih Bang, bagaimana sih Bang tanggapan Bang Zainuddin menanggapi kasus yang kasus ini bukan kali pertamanya nih Bang, ditemukan jenazah dan juga mayat di perairan Lampung ini. Bagaimana menurut Bang Zainuddin? Ya, memang salah satu hal itu yang penting yang pertama adalah peran dari penyidik ya untuk mencoba untuk menyelidiki secara mendalam dan terang benderang sebenarnya apa sih sebab-sebabnya bisa terjadi selama beberapa kali ya, karena ini bukan yang pertama tadi seperti yang Mbak Husnul sampaikan tadi. Tentu saja penyelidikan ini harus melibatkan ahli ya, ahli yang pertama dari dokter forensik, kemudian untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya kejahatan itu, kemudian dapat juga dapat mendalami sebab mengapa korban ini menjadi meninggal dunia, kan itu bisa diketahui motifnya seperti apa.
Kemudian dalam penyelidikan pula dapat diketahui selain motif juga latar belakang dari terjadinya tindak pidana pembunuhan ini. Kemudian kan dalam proses penyelidikan juga dapat diketahui bahwa si korban ini siapa dan dari mana, serta motif-motif apa yang menyebabkan terjadinya terbunuhnya korban. Tentu saja kan ini peran dari penyelidik untuk menyelidiki korban ini dengan cara memanggil pihak-pihak terkait ya yang ada di sana, maupun menghadirkan ahli ya, ahli dokter forensik, sehingga dapat didalami dan dapat diselidiki apa saja motif-motif atau penyebab atau sebab-sebab terjadinya meninggalnya jenazah ini. Oke. Nah Bang, karena kan motifnya ini juga masih abu-abu ya Bang, dan masih belum diketahui juga oleh pihak kepolisian dan juga dari pihak terkait gitu Bang. Kalau misalkan ini terbukti, misalkan dinyatakan ini terbukti adalah pembunuhan Bang, apakah motifnya ini masuk ke dalam pembunuhan berencana Bang, atau bagaimana ini Bang? Ya itu tadi yang paling pertama dan yang paling utama adalah peran penyidik adalah menelusuri ya, melakukan penyelidikan, menghadirkan ahli. Sebenarnya sebab meninggalnya si korban ini apa? Apakah dia bunuh diri? Apakah dia dibunuh? Apakah dia dibunuh secara berencana? Kan itu ada peran ahli nanti dari dokter forensik nanti melakukan autopsi terhadap jenazah. Lukanya di mana, kemudian kan setiap ahli, khususnya dokter forensik kan memiliki keahlian. Kalau kita telusuri bahwa dengan itu kan sudah berhari-hari ya kalau kita lihat ya. Kalau misalnya lukanya di mana, kemudian letak-letak dari korban itu posisinya bagaimana, itu dapat ditelusuri motif atau sebab-sebab meninggalnya si korban, dan dari situ kan bisa berangkat dapat dicari pelakunya siapa dan motifnya bagaimana. Dan saya pikir tidak sulit ya zaman saat ini untuk menyelidiki korban. Ya. Nah Bang, kalau misalkan tadi yang kita bahas yaitu motifnya masuk ke dalam pembunuhan berencana, dan kira-kira apa sih Bang hukuman untuk pelaku jika memang terbukti melakukan pembunuhan secara berencana ini Bang? Di dalam pasal 338 KUHP ya kan dijelaskan bahwasanya pembunuhan berencana itu ada ancaman maksimal sampai dengan 15 tahun. Nah itu secara normatif diatur di dalam KUHP kita tentang ancaman pidana pembunuhan secara berencana. Namun kan kita harus tahu dulu, seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya dia ini apakah benar-benar dibunuh atau dibunuh secara terencana atau bunuh diri, kan kita belum ketahui. Seperti itu Mbak Husnul. Oke. Dan juga kan ini yang kita ketahui bahwasanya sepekan ini hampir ada 2 jenazah yang ditemukan di perairan Laut Lampung, dan salah satunya yang barusan saja kita dapatkan informasinya, yaitu ini penemuan jenazah seorang mayat wanita ditemukan tanpa kepala nih Bang. Kalau untuk menurut dari Bang Zai sendiri selaku pengamat nih Bang ya terhadap fenomena ini, kira-kira apa sih Bang yang mungkin bisa menyebabkan hal ini terjadi? Dalam tataran teori ya, ini kan ada 2 konsep dalam hukum pidana. Yang pertama adalah kriminologi. Kriminologi itu kan mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan atau penjahat itu sendiri. Kemudian yang kedua ada cabang lagi yang namanya viktimologi. Viktimologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang korban ya, atau korban suatu tindak pidana. Nah, kalau sudah berulang kali terjadi, misalnya sudah tidak lama ini ada 2 korban, kemudian tanpa kepala gitu kan, tentu saja ini menjadi perhatian ya dan atensi yang perlu diselidiki segera oleh kepolisian. Kenapa bisa terjadi terulang kali hal-hal yang sama seperti ini? Dan
tentu saja pihak penyidik harus menuntaskan sampai ke akar-akarnya agar supaya nanti tidak ada lagi korban-korban yang mengalami keadaan yang serupa seperti ini. Kenapa? Karena hari ini sudah beberapa kali terjadi di perairan Lampung. Ya. Nah, dikhawatirkan ini ada sebuah pelaku tindak pidana atau mungkin sindikat yang belum tuntas sehingga mengulangi tindak pidananya lagi ya, pengulangan tindak pidana karena akar dari masalahnya itu belum dituntaskan oleh pihak penyidik. Nah, ini saran saya mungkin Pak untuk para Macet ya. ya, ya Mbak, ini tadi handphonenya agak panas, jadi tiba-tiba nge-lag dia. Memang peran dari penyidik kepolisian itu sangat penting untuk mencari sebab-sebab terjadinya tindak pidana kejahatan ini, sehingga permasalahan ini bisa sampai ke akar-akarnya dan tidak terulang kembali korban-korban berikutnya. Nah, kalau seandainya akar masalahnya bisa diselesaikan, maka insya Allah tindak pidana ini tidak akan terulang lagi untuk selanjutnya. Oke. Ya, Bang, untuk closing statementnya boleh kita Bang Zainuddin berikan saran dan juga mungkin himbauan nih Bang untuk seluruh Tribuners yang lagi nonton breaking news kita kali ini, silakan. Yang pertama, saran saya untuk penyidik kepolisian mudah-mudahan bisa segera dapat menuntaskan permasalahan ini sampai ke akar-akarnya, baik secara terang benderang. Kemudian saran untuk masyarakat agar berhati-hati ya saat ini di zaman yang walaupun serba digital, kita tidak tahu tindak pidana yang dapat mengancam kita, sehingga masyarakat perlu berhati-hati apalagi baru mengenal atau lewat media sosial misalnya atau melalui media lainnya. Bagaimanapun harus mencoba untuk secara preventif ya maupun secara presif dari pihak kepolisian untuk dapat menyelesaikan perkara ini. Dan ini mudah-mudahan dapat bisa diselesaikan dengan baik. Gitu Mbak Husnul, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Zai atas waktunya dan juga kesempatannya telah bergabung bersama dengan Tribun Lampung hari ini. Selamat sore. Selamat sore Bang. Dan ya Tribuners, terima kasih juga telah menyaksikan tayangan Breaking News di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Hari ini pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video dan jangan lupa untuk download aplikasi Tribun X selengkapnya. Saya Kusnula Syaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.